Saya ingin menanyakan kepada saksi Ahmad Husseiri dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau ingin aman 02 harus menang. Tadi majelis hakim menanyakan oknum polisi itu siapa, tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang ya. Di MK. Ini kuasa hukum 02 ya guys. Kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama Majelis ini Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi. Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi saksi. Sebentar, sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan dan keselamatan beliau. Iya. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul hakim yang Bapak kan mulia. mau bertanya yang lain. Baik, Iya. saya akan tanya Itu yang jangan lain. selesai. Nah, lu Iya. mantap. Saya orang Islam lagi Hakim puasa, Pak. keren. Memang gitu. Jangan banyak Setuju, pertanyaan setuju. yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain. Langsung laporkan ke Panwas. Panwas, Ini sebentar. Ini kegiatannya seperti apa sih, Pak? Forumnya kegiatannya itu mohon maaf ya, saya praktekkan ya. Sebentar ya, saya berdiri ya. Ya. Kan orang itu berbaris semua. Berbaris. di lapangan ini. Di depan rumah, di ketua RT. Pak Camatnya Ya. di depan. Yang di sininya kepala desa. Yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpinnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Siap, kata semua. Siap begitu ya. Camat Siap. apanya di sini? Pasti Pegang. rame itu ya. Gitu. Dan setelah itu, Ini 18 orang ya, setelah itu gitu Pak. Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Ada Bapak buktinya, nggak- bukti saya laporannya saya Pak, udah berikan Pak. ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan Iya, HP. iya. Waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap Pak, itu saya ada. foto Termasuk itunya itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak Udah Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu, Iya. Pak iya sudah. Hakim ketawa Gimana, juga. Pak? Nggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti. Apa yang dijelaskan, Pak? Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan. Nah, terbongkar sudah. Kepling langsung mengatakan, Bang, udah tahu kan arahannya? Saya jawab, arahan apa Bang? Saya bingung, mungkin saya waktu itu Ini menafsirkan arahan dari apakah mantunya ada perpindahan Jokowi, TPS dari TPS yang kami biasa pemilih gitu. TPS-nya masih lokasi lama kan Bang? Saya bilang gitu sama Keplingnya. Iya, ternyata apa? Dia bilang iya, tapi bukan itu yang dia maksud. Arahannya untuk presiden Bang. Maksudnya presiden ya arahan dari atas Bang untuk memilih 02 Prabowo Gibran. Atas ini siapa? Abang tahulah, Pak Bobi. Pak Bobi ini kan iparnya kan calon wakil presidennya Pak Prabowo, anaknya Pak Jokowi. Nah, itu tegas dinyatakan. Iya, Oh, berarti masuk Pak Kepling nyuruh saya memilih Pak Prabowo nomor 2. Iya Bang, arahannya seperti itu. Bukan cuma sama saya arahan itu, sama semua Kepling udah seperti itu arahannya.
Tapi tenanglah bang, ada kok paket-paket kecilnya, itu bahasanya. Saya kira tadi yang masuk paket-paket kecil itu berupa souvenir. Ternyata yang dibilang ada bang amplop, maksudnya paketnya di mana? Ada amplopnya bang. Oh amplop, uang maksudnya. Iya. Jadi untuk memilih Pak Prabowo kita dapat uang, iya bang. Dan untuk DPR RI-nya ada juga bang arahannya. DPR RI siapa? Pak Kipling. Ada Jona dari Gerindra. Oh berarti ini satu paket untuk Pak Prabowo sama Ade Jona. Iya, begitulah bahasanya. Terus saya tanya, untuk uangnya kapan bisa saya ambil paketnya? Kapan aja bisa bang. Kapan abang mau ngambil? Kepada siapa saya ambil Pak Kipling? Ya sama saya bang, uangnya udah sama saya. Kapan mau mengambil? Mantap. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Setelah para menteri memberikan keterangan mereka di Mahkamah Konstitusi, maka ada satu momen di mana sisi lain sidang MK atau kubu 02 peluk Henry Yosodiningrat dari 03. Ya teman-teman, kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi telah selesai meminta keterangan dari 4 menteri Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP dalam sidang sengketa Pilpres. Tak selalu identik dengan perdebatan. Ada momen hangat antara kubu 03 Ganjar Mahfud selaku pemohon dengan kubu 02 Prabowo Gibran selaku tergugat. Dari pantauan Detikcom di gedung MK Jakarta Pusat Jumat 5 April 2024 pukul 15.40 WIB, tim hukum Prabowo Gibran yang dipimpin oleh Otto Hasibuan mulai melakukan konferensi pers. Mereka menekankan soal bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipandang tak terbukti kebenarannya. Nah, kemudian setelah pihak terkait dalam sidang ini, tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan pernyataannya terkait terlihat kubu 03 sudah menunggu di sisi samping untuk melakukan hal serupa. Di momen inilah Wakil Ketua THN Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, berdiskusi dengan Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Keduanya tampak berpelukan. Otto juga menyampaikan kedekatannya kepada wartawan 02 dan 03, ujar Otto seusai konferensi pers. Selain Otto, anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran Nikolai Aprilindo juga mendekati Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis yang menyebut Todung adalah seniornya. Senior saya, ujar Nikolai sambil mengacungkan jempol ke Todung. Untuk diketahui, MK telah menghadirkan 4 menteri untuk memberi keterangan terkait bantuan sosial. Keempat menteri itu adalah Menko PMK Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Setelah 4 menteri memberikan keterangan, sidang berlanjut ke DKPP. Sidang tersebut berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, kita telah menyaksikan bersama tentang di mana 4 menteri memberikan keterangan mereka di sidang Mahkamah Konstitusi, dan mereka memaparkan tentang kegiatan juga Pak Presiden Jokowi, di mana salah satu para hakim menanyakan bahwa alasan dari Pak Jokowi sering ke Jawa Tengah, dan telah dijawab oleh Menteri PMK dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Otto Hasibuan tuduhan Jokowi cawe-cawe terbantahkan penjelasan 4 menteri. Nah, ini yang disampaikan oleh tim pembela dari Prabowo Gibran, mengatakan bahwa tuduhan Jokowi cawe-cawe terbantahkan penjelasannya ke 4 menteri. Anggota tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menilai kehadiran 4 menteri dan ketua DKPP di sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi MK menguntungkan pihaknya.
Otto menyebut keterangan dari para menteri membuat tudingan soal cawe-cawe Presiden Jokowi terbantahkan. Ya, tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden RI yang cawe-cawe dan juga turun ke lapangan membagikan bansos sudah terbantahkan. Tadi dijelaskan oleh kubu Menko, oleh dua Menko, ada dua menteri, kata Otto dalam konferensi pers usai sidang di gedung MKRI Jakarta Jumat 5 April 2024. Kemudian Otto mengatakan dalam sidang itu terungkap Jokowi bukan hanya tahun ini saja berkeliling bertemu warga. Menurutnya selama menjabat Jokowi memang sering turun langsung memastikan seluruh program kerja dan keputusan serta kebijakan yang diambil pemerintah sudah terlaksana dengan menemui sejumlah warga secara simbolik. Ya teman-teman, sehingga para menteri menyatakan tadi mana mungkin dengan satu pertemuan hanya Mana mungkin satu pertemuan hanya 1.000 orang yang hadir dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah, paling banyak 800.000 orang. Apa mungkin bertemu dengan 800.000 orang lantas terpengaruh seluruh Indonesia? Tanya Otto. Jangan sampai ada lagi anggapan presiden cawe-cawe, presiden intervensi dan sebagainya. Itu hanya narasi, itu hanya asumsi. Presiden RI tak pernah intervensi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tambahnya. Kemudian, menurut Otto, berdasarkan keterangan para menteri dan ketua DKPP, tudingan adanya intervensi kekuasaan untuk membantu salah satu paslon tak terbukti. Ia juga menilai laporan bahwa penyelenggara pemilu tidak independen juga jujur, juga gugur. Dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak-pihak menteri dan juga DKPP. Itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan tidak ada sama sekali intervensi di pihak manapun, baik pada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Airlangga atau Pak Muhajir. Itu sama sekali tidak terbukti, ucapnya. Seperti diketahui dalam sidang lanjutan yang digelar hari ini, Dalam sidang lanjutan MK hari ini, MK menghadirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Selain itu, MK juga memanggil Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, Hedi Lugito, untuk dimintai keterangan. Nah, teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Otto Hasibuan tentang tanggapannya, ya, di mana 4 menteri Presiden Joko Widodo memberikan keterangan mereka di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Otto bahwa katanya ya semua yang dituduhkan kepada Pak Presiden Jokowi cawe-cawenya tidak terbukti. Nah, kapan kita mengetahui cawe-cawe ini, teman-teman, di tahun 2024 ini, yaitu ketika Presiden Joko Widodo ya ingin cawe-cawe di dalam menggantikan posisinya atau orang yang ingin dia percayakan untuk melanjutkan kekuasaannya atau melanjutkan presiden. Sehingga dari situ kita mengetahui bahwa selaku Jokowi, selaku Presiden Republik Indonesia ini ikut cawe-cawe di dalam Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.